Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Amin Sujitno mengatakan, kurikulum Aswaja pada perguruan tinggi yang bercorak Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan namun masih sesuai ijtihad masing-masing. Melalui Rakernas LPTNU nanti, kurikulum Aswaja akan dibahas dan dimatangkan menjadi kurikulum Aswaja An-Nahdliyah yang menjadi core bisnis NU. Prof. Sujitno menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara diseminasi kurikulum keaswajaan dan moderasi beragama pada PTKI, Selasa 21 Februari 2023 di Java Heritage Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Sujitno mengajak para akademisi untuk terus mengenalkan kurikulum Aswaja di perguruan tinggi atau kampus milik NU. Nilai Aswaja yang dikedepankan NU adalah tasamu dan toleransi. Sikap ini ditandai antara lain menganggap orang lain bukan sebagai ancaman. Moderasi beragama dapat dibangun dengan penguatan silaturahim melalui pendidikan Aswaja yang mengedepankan sikap tawasud atau moderat. Sementara itu, salah satu narasumber Prarakernas LPTNU, Dr. Hamamizada menjelaskan, dalam pertemuan ini mematangkan materi kurikulum Aswaja yang akan menjadi mata kuliah di seluruh perguruan tinggi NU. Ia memaparkan Aswaja yang akan menjadi mata kuliah adalah Aswaja An-Nahdliyah, yaitu Aswaja yang berciri khas NU yang akan disingkat Aswajana. Dalam rancangan mata kuliah Aswaja akan dibagi menjadi dua materi, yaitu Aswajana 1 dan Aswajana 2. Bangunan dasar kurikulum Aswajana 1 berisi sejarah, manhaj, dan doktrin ajaran pokok Aswaja, sedangkan Aswajana 2 materinya adalah nilai-nilai Aswaja merespon kekinian, seperti tentang kemanusiaan, tentang lingkungan hidup, dan sebagainya. Ada dua materi penting ya dari perdebatan panjang yang sudah kita lakukan beberapa hari terakhir ini, yang nanti akan kita sampaikan dalam acara Raker dan nanti puncaknya di Raker. Yang pertama adalah terkait dengan Aswaja 1 ya, Aswaja 1. Jadi Aswaja Nahdliyah kita singkat untuk sementara ini dari tim perumus itu menjadi Aswajana, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi singkatannya Aswajana. Nah, untuk membedakan Aswaja Nahdliyah dengan Aswaja versi lain. Ya, karena ormas-ormas lain juga kan juga berhak untuk menganggap dirinya Aswaja. Jadi Aswajana 1 itu berisi tentang doktrin-doktrin pokok dan historisitas Aswaja. Ya, mulai dari kelahiran sampai munculnya firqah-firqah dalam madhab kalam, madhab fikih, madhab tasawuf, sampai kemudian bermetamorfosis menjadi Aswaja An-Nahdliyah yang ada di Indonesia di bawah payung besar Nahdlatul Ulama. Itu doktrin-doktrin prinsipnya itu ada di Aswajana 1. Nah, kemudian yang kedua itu ada Aswajana nomor 2. Itu khusus respon Aswajana terhadap isu-isu global kontemporer. Ya. Kalau yang selama ini kita amati ya sebagai bagian dari tim perumus itu, diktat-diktat mata kuliah Aswaja yang dikembangkan secara lokal kebijakan perguruan tinggi NU itu kan pada aspek yang pertama ya, mengenalkan doktrin-doktrin keaswajaan. Nah, untuk yang kedua ini yang belum banyak disentuh oleh para pengelola perguruan tinggi. Maka LPTNU menjadi terpanggil ya dalam konteks hari ini, apalagi semangat NU di abad kedua ini kan merespon isu global ya, tidak lagi NU sebagai bagian dari ormas yang berkutat di lokal keindonesiaan, tetapi bagaimana kemudian perjuangan NU selama ini yang sudah diakui oleh masyarakat lokal Indonesia khususnya itu bisa dirasakan di dunia internasional sebagaimana giroh dan semangat ketum kita dan kita semua di abad kedua ini. Karena itu Aswajana juga mengikut ya. Kita rumuskan Aswajana kedua khusus untuk merespon isu-isu seperti itu. Ada isu di bidang kemanusiaan, isu di bidang sosial, kemasyarakatan, kemudian isu-isu di bidang lingkungan, isu-isu di bidang ekonomi politik dan seterusnya. Itu insya Allah draftnya sudah kita rumuskan dan mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan selesai dan bisa kita. LPT PBNU menggelar Rakernas LPTNU di Medan, Sumatera Utara pada 8 hingga 10 Maret 2023 mendatang. Rakernas bertema merawat jagat membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan membahas beberapa agenda di antaranya kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi beragama, tata kelola perguruan tinggi, fokus riset dan pengembangan teknologi, serta perluasan jaringan nasional dan global.
Direncanakan tokoh-tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf hadir sebagai pembicara dalam acara seminar nasional.